Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kita akan mempresentasikan proyek akhir kita, yaitu mengenai implementasi machine learning dalam prediksi turnover karyawan. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Ariandi Galuh sebagai ketua kelompok, Cynthia Tri Utami dengan saya sendiri, ada Ganesha Riani Hans, dan yang terakhir ada Michelle Ladisti Aisyah. Untuk presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada Michelle Ladisti Aisyah. Latar belakang tingkat turnover karyawan yang tidak hanya mengganggu operasional sehari-hari perusahaan tetapi juga meningkatkan biaya rekrutmen dan pelatihan karyawan baru serta berpotensi merupakan produktivitas. Dengan memanfaatkan teknik analisis data dan machine learning, perusahaan dapat mengidentifikasikan karyawan yang berisiko tinggi untuk keluar dan merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan relevansi, kepuasan, dan produktivitas karyawan. Hal tersebut menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Tujuan penelitian, 1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang secara signifikan mempengaruhi keputusan karyawan untuk meningkatkan perusahaan. 2. Mengetahui cara memanfaatkan teknik analisis data dan machine learning untuk memprediksi turnover karyawan. 3. Mengetahui model produktif mana yang paling efektif dalam memprediksi turnover karyawan. 4. Mengetahui pengaruh tuning parameter terhadap performer model. Dan di sini ada dataset yang udah di cleaning. Setelah ini ada teman saya yang menyampaikan. Selanjutnya ada metode penelitian. Di metode penelitian ini terdapat 3 tahapan, yaitu pengolahan data, membangun model, dan analisis. Untuk pengolahan data terdapat 2 metode, yaitu standarisasi dan sampling. Untuk membangun model terdapat 4, yaitu machine learning, support vector machine, random forest, dan gradient boosting. Yang untuk analisis terdapat confusion matrix, classification report, dan kurva AUC. Untuk standarisasi digunakan untuk memastikan skala fitur seragam dan mencegah dominasi fitur skala besar dan meningkatkan kinerja dari model. Sementara itu, untuk metode sampling diterapkan untuk mengatasi keseimbangan data dengan menambahkan atau mengurangi sampel dari kelas tertentu. Algoritma yang digunakan adalah machine learning. Menggunakan algoritma machine learning karena dianggap lebih tepat untuk menangani klasifikasi data karyawan berdasarkan karakteristik yang ada. Namun, algoritma ini juga memiliki kelemahan seperti rentan terhadap overfitting. Lalu ada support vector machine atau yang disebut dengan SVM. SVM ini digunakan untuk menganalisis data dan mengenali pola dan untuk melakukan klasifikasi dan analisis. Lalu ada random forest. Random forest adalah teknik yang memanfaatkan banyaknya decision tree. Lalu ada gradient boosting, yaitu yang bekerja dengan cara menggabungkan beberapa model prediksi sederhana yang disebut dengan weak learner untuk membentuk model yang lebih kompleks dan efektif. Untuk analisis ada confusion matrix, yaitu tabel yang digunakan untuk melihat akurasi serta seberapa baik algoritma yang dihasilkan dari klasifikasi yang sudah dibuat untuk mengklasifikasikan dan memprediksi atribut dari data testing. Untuk classification adalah proses memprediksi kelas atau kategori dari nilai yang diamati atau titik data yang diberikan. Lalu ada grafik AUC, yaitu merupakan sebuah kurva yang dapat memberikan perspektif lebih luas tentang kinerja model klasifikasi dalam mengidentifikasi kelas positif dan negatif. Selanjutnya, eksplorasi data. Berdasarkan analisis deskriptif yang kami lakukan pada data, kami mendapatkan beberapa insight sebagai berikut. Yang pertama, data yang digunakan terdiri dari 2.196 entry dan bebas dari missing value. Yang kedua, terdapat imbalance ringan pada variabel target dengan perbandingan 66%
per 34%. Yang ketiga, variabel joining year dan payment year memiliki pengaruh besar terhadap variabel target. Yang keempat, data memiliki sedikit outlier. Selanjutnya, saya akan membuka Google Colab untuk menguraikan sintak yang digunakan hingga akhirnya sampai pada kesimpulan tadi. Ya. Selanjutnya saya menjelaskan tentang datasetnya adalah yang digunakan file employee.csv yang disimpan ke dalam variabel df. Kemudian saya print df-save untuk mengetahui bentuk dari dataset yang ternyata terdiri dari 4.653 baris dan 9 kolom. Selanjutnya saya melihat 5 entry teratas dari dataset. Dengan ini saya bisa mengetahui bahwa masih terdapat beberapa variabel yang masih dalam bentuk kategorikal seperti education, city, gender, dan Everbinch. Lalu saya jalankan df info agar bisa dilihat secara lebih terstruktur. Analisis ini mengindikasikan perlunya dilakukan penanganan data kategorikal 4 variabel yang disebutkan tadi. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa dataset tidak memiliki missing value yang dapat dilihat dari jumlah tiap variabel yang masing-masing berjumlah 4.653 nonu sesuai jumlah baris pada dataset. Di sini bagian identifikasi missing value saya memaparkan kembali missing value dengan lebih jelas. Sini ada df descript. Selanjutnya saya menjalankan df descript untuk menampilkan ringkasan statistik deskriptif. Ada variabel non-numerik. Dan di bawahnya saya melakukan hal yang sama untuk record karyawan yang turnover dan non-turnover. Dengan membandingkan ketiga tabel deskripsi, di atas kita mendapatkan gambaran kasar bahwa karyawan yang meninggalkan perusahaan cenderung belum terlalu lama bekerja di perusahaan dan memiliki pengalaman lebih sedikit dibandingkan dengan karyawan yang tetap. Namun penelusuran lebih lanjut terhadap variabel lainnya yang non-numerik masih perlu dilakukan untuk mengetahui secara lebih rinci apa saja mempengaruhi keputusan karyawan untuk tetap bekerja atau meninggalkan perusahaan. Kemudian di sini saya menampilkan ringkasan jumlah unique value dari masing-masing variabel. Oke. Selanjutnya beralih ke visualisasi data. Di sini saya menggunakan PyPlot, Py untuk memperlihatkan distribusi data variabel target. Pada PyPlot ini dapat dilihat bahwa sebaran data memiliki imbalance ringan di mana kelas NodeLeaf mendominasi sebesar 66 dibanding 34% dengan kelas Leaf. Analisis ini
mengindikasikan perlunya dilakukan balancing atau sampling pada variabel target agar model tidak biasa terhadap kelas mayoritas. Kemudian di sini saya membuat plot figur yang diisi dengan histogram untuk memvisualisasikan distribusi data pada tiap variabel fitur terhadap variabel target. Lalu di bawahnya saya membuat distribution plot tambahan untuk menyoroti distribusi umur karyawan dapat dilihat bahwa rata-rata karyawan tersebut berumur 29 tahun. Selanjutnya, saya melakukan analisis outlier dengan box plot pada variabel numerik dan mendapatkan bahwa terdapat sejumlah 1.161 outlier pada variabel payment tier. Hal ini terjadi lantaran kesenjangan yang besar dalam distribusi data di mana hampir sebagian besar karyawan termasuk ke dalam payment tier tingkat 3 dan outliernya adalah jumlah karyawan payment tier tingkat 1 dan 2. Terakhir, saya melakukan analisis korelasi pada variabel fitur dengan menggunakan heat map. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang berkolerasi tinggi antara satu sama lain berdasarkan threshold yang ditentukan, yakni 0,7 atau 70%. Selanjutnya adalah ada pengolahan data atau pre-processing. Berikut adalah tahapan-tahapan pre-processing yang kami lakukan sebelum memasukkan data ke dalam model training kami. Pertama ada encoding, lalu feature selection, kemudian kami split data menjadi variabel independen dan dependent. Kemudian train test split untuk memisahkan data dari jadi train dan test. Lalu dilakukan data scaling dan data sampling seperti yang tadi disebutkan pada metode penelitian. Selanjutnya saya akan membuka Google Colab untuk menguraikan sintaks yang kami jalankan pada tahapan-tahapan pre-processing ini. Baik. Encoding. Jadi dalam encoding kami melakukan 3 tipe encoding, yakni label encoding, ordinal encoding, dan one-hot encoding. Yang pertama ada label encoding. Kami melakukan label encoding pada variabel gender dan hour bench. Kenapa kami lakukan encoding jenis ini pada variabel tersebut? Karena variabel tersebut termasuk ke dalam tipe variabel yang binari. Artinya adalah variabel tersebut hanya memiliki 2 nilai, yakni pada kasus gender hanya ada female dan male, dan hour bench hanya ada no dan yes. Kedua nilai tersebut masing-masing kami convert nilainya jadi 0 dan 1. Selanjutnya ada ordinal encoding. Ordinal encoding ini kami terapkan pada variabel education dengan mengubah masing-masing kelas masing-masing nilai pada variabel education, yakni bachelor, master, dan PhD menjadi 1, 2, dan 3. Kenapa kami terapkan ordinal encoding pada variabel ini? Karena variabel education memiliki hierarki. Artinya sini bachelor itu tingkatannya lebih rendah daripada master, dan master juga lebih rendah daripada PhD. Maka dari itu kami terapkan ordinal encoding pada variabel ini. Berikut adalah tampilan 5 entry teratas setelah kami terapkan label encoding dan ordinal encoding. Selanjutnya adalah one-hot encoding. Kami menerapkan one-hot encoding pada variabel city. Mengapa kami terapkan one-hot encoding pada city? Karena variabel tersebut tidak binary, dalam artian nilai pada variabel tersebut tidak hanya 2, dan alasan kedua adalah karena variabel city tidak memiliki hubungan hierarki antar sesama nilainya. Berikut adalah tampilan dataset setelah kami lakukan one-hot encoding pada variabel city. Dapat dilihat bahwa
kolom city terbagi menjadi tiga, ini City Bangalore, City New Delhi, dan City Pune. Ini adalah atribut dataset setelah kami lakukan encoding. Dapat dilihat di sini bahwa setiap variabel sudah menjadi numerik atau data type-nya sudah integer. Selanjutnya kami lakukan feature selection. Eh, Feature selection yang kami gunakan adalah menggunakan the feature importance dari decision tree. Ini adalah nilai yang dihasilkan dari feature importance decision tree. Kemudian ini adalah visualisasinya dalam bentuk diagram batang. Dapat dilihat di sini bahwa variabel City Bangalore, Everbanks, dan City New Delhi memiliki kontribusi yang relatif rendah ya, dibandingkan variabel lain eh, terhadap terhadap target, yaitu variabel leaf corner. Maka dari itu kami memutuskan untuk membuang eh, tiga variabel ini dan hanya menggunakan variabel Jonier sampai dengan gender ini eh, dengan maksud untuk meminimalisir dimensionality. Selanjutnya kami lakukan data split. Eh, ini variabel kami memasukkan variabel fitur ke dalam variabel X dan variabel target ke dalam variabel Y. Ini adalah variabel yang sudah dilakukan feature selection tadi. Nah, ini adalah tampilan variabel target. Masih total entry masih 4.653. Kemudian ini selanjutnya kami lakukan train test split untuk memisahkan dataset menjadi data train dan data test. Untuk test size-nya kami set ke 0,2 atau 80/20, di mana trainnya ada 80% dari dataset dan testnya 20% dari dataset. Berikut adalah shape dari masing-masing train dan test. Di sini dapat dilihat bahwa masing-masing data train berjumlah 3.722 dan masing-masing data test berjumlah 931. Selanjutnya kami melakukan data sampling. Di sini dapat dilihat bahwa distribusi pada variabel target tidak seimbang atau setidaknya mengalami imbalance. Di sini saya sudah eh, menerapkan sintaks untuk visualisasi. Di sini dapat dilihat bahwa distribusi variabel target tidak seimbang atau mengalami imbalance yang eh, cukup cukup minim, di mana variabel 0 atau not leaf jumlahnya 243 dan variabel 1 atau leaf jumlahnya 1.279. Untuk metode yang kami gunakan eh, ada random oversampler. Kemudian ini adalah visualisasi dalam bentuk pie chart setelah dilakukan random oversampling. Dapat dilihat di sini bahwa distribusi variabel target sudah seimbang, yang masing-masing berjumlah 2.443. Selanjutnya kami melakukan data scaling dengan standard scaler. Nah, ini adalah tampilan variabel-variabel fitur setelah dilakukan standard scaling. Berikut selanjutnya kami lihatkan. Berikut ada overview. Overview ini berguna. Pada overview ini terdapat beberapa model yang kami kumpulkan yang sekiranya kami anggap sesuai untuk menangani data dengan kasus klasifikasi. Di sini ada list modelnya. Kami gunakan overview ini untuk melakukan uji coba terhadap preprocessing. Berikut adalah beberapa uji coba yang kami jalankan. Pertama ada uji coba scaling.
Di sini kami mengadakan uji coba untuk menunjukkan metode scaling yang sesuai. Ketentuan uji coba ini adalah sebagai berikut. Uji coba dijalankan sebelum menerapkan sampling, dan juga uji coba ini juga membandingkan performa model yang menggunakan data split yang normal dengan menggunakan data split berdasarkan feature importance by decision tree. Ini adalah hasil uji coba dari eh, pertama, uji coba yang kami jalankan adalah uji coba. Berikut adalah hasil uji coba dari penerapan masing-masing scalar. Jadi yang kami uji cobakan di sini ada standar menggunakan standar scalar dan in-mass scalar. Di sini menggunakan split data yang normal, dan ini menggunakan split data yang sudah ter-feature selection. Di sini dapat dilihat bahwa performa model secara general itu lebih bagus apabila kita menggunakan standar scalar dengan menerapkan fitur split. Dapat dilihat bahwa SVM di sini model SVM paling unggul ya apabila menggunakan uh, preprocessing seperti ini. Selanjutnya adalah uji coba sampling ya. Kami melakukan uji coba untuk menentukan apakah pada dataset kami ini lebih cocok menggunakan oversampling atau undersampling. Dan kesimpulan yang kami dapat berdasarkan uji coba kami adalah performa model jauh lebih baik apabila kami menggunakan oversampling. Selanjutnya adalah uji coba untuk menentukan metode oversampling mana yang paling baik. Jadi pada uji coba ini kami sudah menyiapkan 4 metode oversampling. Ada smooth break, smooth, random oversample, dan addison. Dan dapat dilihat dari hasil performa ini bahwa eh, performa model secara general lebih baik apabila kita menerapkan random oversampler. Nah, selanjutnya adalah modeling. Di sini saya sudah di sini terdapat map skiller untuk sebagai petunjuk tentang model apa yang seharusnya sesuai terhadap kasus yang kasus case data yang sedang kami hadapi. Di sini kami menerapkan kasus data kami adalah classification, dan berdasarkan alur dari map ini kami sampai pada eh, kesimpulan bahwa model yang paling tepat untuk kami adalah spesies dan ensemble classifier. Nah, ketiga model tersebut eh, ketiga model tersebut yang kami uji adalah sebagai berikut. Nama ada supermatrix SPM sendiri, lalu ada random forest dan gradient boosting yang termasuk ke dalam ensemble classifier. Nah, ini adalah training dari model SVM. Dapat lihat di sini bahwa training trainingnya hanya menghabiskan waktu sekitar 7 detik. Kemudian ini adalah classification reportnya. Dapat dilihat bahwa performa tes train dan tesnya cukup baik, di mana performa train itu lebih rendah daripada tes dan tidak mengindikasikan overfitting. Ini adalah visualisasi confusion metric dan kurva EUC-nya. Dan di sini dapat dilihat bahwa skor EUC-nya ada di sekitar 0,83. Selanjutnya kami lakukan tuning terhadap model SPM ini dengan parameter sebagai berikut, yaitu C, kernel, dan gamma dengan rentang nilai ini pada C dan eh, setting seperti ini pada kernel dan gamma. Kemudian kami fit tuningnya dan memakan waktu sekitar 303 detik. Hasil dari fittingnya menunjukkan bahwa variabel terbaik adalah jika kita set parameter C eh, sebesar 10, probability sama dengan true, dan hasil tuning menunjukkan bahwa parameter terbaik adalah apabila kita mengset parameter C sebesar 10. Berikut adalah classification report setelah model dituning. Dapat dilihat di sini yang dapat digarisbawahi di sini bahwa adalah trend
skor pada train dan tesnya yang mengalami peningkatan dalam meminimalisir overfitting. Di sini dapat dilihat dibandingkan dengan skor yang SVM dasar, kalau di sini selisih overfittingnya, selisihnya lebih kecil. Selanjutnya ini adalah visualisasi confusion metric dan AUC curve-nya, di mana skor AUC-nya adalah 0,82. Selanjutnya adalah model random forest. Eh, ran- Random forest ini memakan waktu sekitar 0,6 detik dalam fittingnya. Kemudian ini adalah classification report dari model random forest yang dasar. Di sini dapat digarisbawahi adalah bahwa terjadi overfitting walaupun tidak signifikan sekitar 6-7%. Ini adalah tampilan confusion metric dan AUC curve-nya, dan di sini dapat lihat bahwa skor AUC-nya adalah sekitar 0,81. Selanjutnya, lanjut pada tuning parameter pada model random forest ini, kami melakukan dua tuning. Yang pertama itu menggunakan randomized search CV dengan parameter sebagai berikut. Iterasinya 50, dan ini adalah fittingnya menghabiskan waktu sekitar 403 detik. Kemudian ini adalah estimator parameter terbaik yang didapatkan setelah dari hasil tuning menggunakan randomized search CV. Kemudian kami fit lagi model menggunakan parameter tersebut dan mendapatkan hasil classification report sebagai berikut. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah uh, tidak terdapat cukup banyak perbedaan yang signifikan, tapi pada precision dan recall terdapat peningkatan walaupun tidak terlalu banyak. Ini adalah visualisasi confusion matrix dan AUC curve-nya. Selanjutnya, kami menerapkan tuning menggunakan grid search CV, menggunakan parameter pada randomized search CV sebelumnya untuk meringkas proses dari tuning menggunakan grid search CV ini. Berikut adalah parameternya dan rentang nilainya yang kami akan tuning. Berkat penggunaan randomized CV kemudian memasukkannya ke dalam grid CV, proses fitting dari grid CV ini hanya memakan waktu sekitar 85 detik. Kemudian kami fit lagi hasil tuning menggunakan grid CV ke dalam model dan menghasilkan classification report sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan signifikan baik itu secara precision recall, secara metrik ataupun secara skor akurasi. Namun yang dapat digarisbawahi di sini adalah uh, waktu fittingnya yang tidak yang relatif tidak terlalu lama. Ini adalah visualisasi confusion matrix dan AUC curve-nya. Lanjut pada model terakhir, ini gradient boosting. Model ini menghabiskan waktu sekitar 0,3 detik untuk fitting. Kemudian ini adalah hasil classification report-nya. Dapat dilihat di sini bahwa uh, skor pada train dan tesnya dapat sedikit overfitting walaupun tidak terlalu signifikan yaitu sekitar 3-4%. Yang dapat digarisbawahi di sini adalah model gradient boosting ini terlihat cukup baik dalam skor recall-nya, mencapai nilai sebesar 0,92 pada kelas yang not-lift, tetapi untuk prediksi kelas kelas lift hanya sebesar 0,7. Berikut adalah tampilan confusion matrix dan AUC curve-nya. Selanjutnya kami melakukan tuning pada model gradient boosting ini menggunakan parameter sebagai berikut dengan range range yang kami set menggunakan NumPy range yang harapannya kami dapat parameter dengan rentang nilai yang paling optimal. Random CV ini kami lakukan dengan n iter sebanyak 50 kali. Kemudian
hasil fitting model menunjukkan bahwa model tuning ini menghabiskan waktu sekitar 350 detik untuk fittingnya dan menunjukkan bahwa ini adalah parameter yang terbaik dari hasil tuning parameternya. Selanjutnya kami memasukkan eh, hasil tuning parameter ini ke dalam modelnya lagi dan mendapatkan hasil classification report sebagai berikut. Nah, dapat dilihat di sini bahwa skornya skor akurasinya mengalami penurunan dalam segi performa. Lihat di sini bahwa rentang selisih overfittingnya semakin besar di kisaran 7-8%, yang tadi semulanya hanya 3-4%. Dan untuk precision recall-nya juga tidak jauh berbeda dari model gradient boosting yang dasar. Ini adalah visualisasi confusion metric dan AUC curve-nya. Selanjutnya adalah analisis hasil. Berikutnya adalah analisis hasil. Ini adalah rangkuman dari evaluasi performa masing-masing model yang kami latih. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang paling optimal untuk penanganan kasus klasifikasi employee turnover adalah SVM, khususnya SVM yang menggunakan grid search CV karena karena rentang overfittingnya yang lebih lebih kecil dibandingkan SVM yang biasa. Di sini juga dapat dilihat bahwa eh, model-model lain sebenarnya bisa digunakan untuk menangani kasus klasifikasi pada dataset lain. Seperti halnya pada gradient boosting ini yang tadi disebutkan pada classification report yang mendapat eh, nilai precision yang cukup tinggi dibandingkan model-model lainnya seperti random forest ini. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin model ini cocok apabila digunakan pada kasus klasifikasi lain yang membutuhkan model dengan precision yang tinggi. Contohnya seperti kasus klasifikasi email scam, di mana di sana model akan memiliki performa yang model akan lebih sesuai apabila metrik precision pada model itu lebih tinggi. Selanjutnya bagian kesimpulan akan dilanjutkan teman saya Cynthia. Oke, berikut adalah kesimpulan berdasarkan analisis hasil dan pembahasan terkait prediksi turnover karyawan menggunakan teknik analisis data dan machine learning. Yang pertama adalah faktor-faktor seperti kepuasan kerja, kompensasi, peluang dan pengembangan karir, dan keseimbangan antara kerja dan hidup dapat mempengaruhi keputusan karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Yang kedua, teknik analisis data dan machine learning seperti penggunaan SVM, random forest, dan gradient boosting terbukti efektif dalam memprediksi turnover karyawan dengan akurasi yang tinggi. Yang terakhir, optimasi model melalui grid search CV meningkatkan performa dan memungkinkan identifikasi lebih akurat terhadap karyawan yang beresiko tinggi untuk keluar. Implikasinya, perusahaan dapat mengadopsi strategi yang lebih efektif untuk mengurangi turnover dan meningkatkan retensi karyawan dengan memanfaatkan wawasan yang diberikan oleh analisis data dan machine learning. Untuk sarannya di sini ada 4 saran. Yang pertama, perluas dataset dengan memasukkan variabel lain untuk memperkaya analisis dan prediksi model. Yang kedua, integrasi analisis sentimen atau teknik NLP pada ulasan karyawan bisa memberikan wawasan tambahan tentang kepuasan dan preferensi karyawan secara mendetail. Yang ketiga, penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk membandingkan berbagai model machine learning dan deep learning guna meningkatkan akurasi dan generalisasi dalam memprediksi turnover karyawan.
Yang keempat, implementasi sistem monitoring real-time berdasarkan model prediktif dapat membantu perusahaan mengidentifikasi perubahan perilaku karyawan atau faktor lain yang mempengaruhi turnover, memungkinkan tindakan pencegahan yang lebih proaktif. Sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga presentasi ini bisa memberikan banyak manfaat dan bisa memberikan motivasi untuk yang lainnya. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih.